Pagi hari ini Bapa, kami datang dengan segala keletihan kami. Kami datang dengan segala letah lesu kami Tuhan. Kalau di dunia ini ada begitu banyak percobaan, ada begitu banyak pergumulan, tapi kita tahu ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita mau merasakan hadirat Tuhan hadir pada pagi hari ini, Tuhan tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau datang, kami tahu Tuhan, ketika kami terus bersekutu di hadapan-Mu, ketika kami terus berlutut di bawah kaki-Mu Bapa, Tuhan tiada sekali-sekali tak akan pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kita mau menikmati kasih Tuhan. Kita mau katakan saat indah ku berhadapan dengan-Mu Bapa. Dan indahnya hadirat-Mu, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami Tuhan, penuhiku
bersama dengan lebih lembut dan lebih manis lagi kita mau katakan saat indah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Berhadapan kami mau terus pagi hari ini berhadapan dengan Engkau Bapa. Kami mau terus memandang wajah-Mu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa. Yes, kami mau terus Tuhan. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hati. Sekali lagi kita mau katakan saat indah. Oh saat indah, saat indah. Yes. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini kami datang dengan segala kerinduan. Pagi hari ini kami datang dengan segala pergumulan kami Tuhan. Kami mau terus memandang wajah Tuhan. Oh bawa daku, wadaku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan.
puji-pujian kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus menikmati kasih anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Makasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segalanya. Biarlah Roh Kudus melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah setiap puji-pujian boleh bertahta di tengah-tengah kami. Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu boleh turun di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Beracaralah Roh Kudus, beracaralah Tuhan pada pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kalau pagi hari ini kita telah dipilih, kita telah dipanggil Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ibadah, itu bukan karena suatu kebetulan, tapi Tuhan boleh melawat kita pagi hari ini sehingga pagi ini kita boleh ada. Kita mau tetap tinggal berdiri, kita mau katakan satu pujian, kita katakan ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya begitu ajaib dalam hidup kita. Ada begitu banyak berkat yang telah kita nikmati, ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan. Kini saatnya kita berikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Sungguh ajaib kuasanya bagiku, yes ajaib, sungguh ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati, tiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya, ajaib, sungguh ajaib, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya, ajaib, sungguh ajaib, ajaib, sungguh ajaib kasihnya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Sekali lagi katakan betapa heran, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib.
kuasa Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kita. Amin. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang Kau berikan bagi kami. Bukan dengan kekuatan kami kalau kami dapat mampu melalui semua ini, tapi kami tahu Tuhan bahwa tangan Tuhan yang akan selalu menggendong kami. Tangan Tuhan yang akan selalu menopang hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami mau datang, kami mau memandang wajah Tuhan dan berseru bahwa Yesuslah pertolongan kami, bahwa Yesuslah sumber jawaban kami. Engkaulah harapan dalam hidup kami Yesus. Pagi ini kita mau katakan bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan lebih damut dan lebih manis lagi, sama-sama kita mengangkat pujian ini. Kita katakan bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatan. Yes, tanpa Engkau kami gak mampu Tuhan melalui semua ini. Tanpa kekuatan yang dari Tuhan kami gak akan mampu melalui semua pergumulan dalam hidup kami Bapa. Yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku. Yang sekali lagi kita mau katakan bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan
Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam aku pandang. Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, bahkan kekuatan untuk boleh kita bersama-sama menghadiri bahkan menyaksikan ibadah pada minggu pagi hari ini. Sungguh adalah kemurahan Tuhan ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan ini. Maka daripada itu, mari kita jangan sia-siakan kesempatan ini untuk terus-menerus kita mengalami pertumbuhan dan kehidupan rohani kita makin hari makin dewasa. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk kita berdoa, mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan pada minggu pagi hari ini Tuhan telah memberikan kepada setiap kami masing-masing, yaitu kesempatan, waktu dan kesehatan, untuk kami boleh bersama-sama masuk dalam ibadah melalui media online ini Tuhan. Sekalipun kami masih ada di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang tidak terbatas itulah yang akan menjamah setiap hati dan pikiran kami untuk tetap terus-menerus dipimpin dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Terlebih dalam masa-masa sulit ini Tuhan, hamba berdoa biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan, jalan keluar, bahkan penyelesaian demi penyelesaian yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Untuk kesekian kalinya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, sekalipun masih melalui media online ini. Nah, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul, yaitu iman pada masa sulit. Sama-sama kita merasakan dan sama-sama kita mengalami akan hal ini, yaitu masa-masa kesulitan, masa-masa sukar. Bukan sesuatu yang gampang dan bukan sesuatu yang mudah untuk kita juga bisa melewati hari-hari lepas hari-hari. Ya, ada banyak orang yang dikejar dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan berbagai-bagai hal. Ada juga orang dalam kesulitan ekonomi, dalam kesulitan pekerjaan, dan banyak lain. Itu yang sedang terjadi. Bahkan keadaan makin hari makin kelihatannya sulit. Ditambah lagi dengan banyak peristiwa-peristiwa yang membuat orang menjadi takut dan menjadi waspada. Namun demikian sebagai orang percaya, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sekalipun masa-masa sulit yang sedang menghadang dan sedang kita alami pada hari-hari ini tanpa terkecuali, ada sebuah kekuatan Allah. Ada pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dunia tidak bisa memberikan harapan, dunia tidak bisa menjanjikan sesuatu yang pasti, dunia tidak bisa memberikan sesuatu keadaan yang lebih baik lagi. Tetapi satu perkara yang patut kita syukuri, saudara dan saya, kita sebagai orang percaya, ada satu pengharapan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan kita masing-masing. Namun demikian, bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami, bagaimana caranya untuk kita bisa menikmati yang namanya pertolongan Tuhan, yang namanya penyertaan Tuhan, yang namanya pemeliharaan Tuhan, sekalipun dalam masa-masa sulit. Ini yang harus dapat kita temukan. Tidak lain adalah, saudara dan saya, firman Allah mengajarkan kita harus beriman. Kita harus mempercayakan kehidupan kita seutuhnya hanya kepada Dia. Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya dalam hidup ini. Maka daripada itulah saudara-saudara sekalian, selama kita sebagai orang percaya kita masih hidup dalam kehidupan dunia ini, saya mau katakan kita tidak akan bisa lepas dengan yang namanya pergumulan, kesukaran dan penderitaan serta kemalangan. Pengalaman demi pengalaman yang selalu kita boleh menikmati atau boleh mengalami. Bahkan juga dalam firman Allah, tokoh-tokoh firman Allah. Kalau kita bisa, bagaimana kita bisa memperhatikan. Di sana Tuhan
tidak memberikan kepada kita sesuatu jalan yang baik atau jalan yang lurus, jalan yang rata. Kadang-kadang jalan itu berkelok, kadang-kadang jalan itu menanjak dan menurun. Bahkan tidak tersedikit kemungkinan ada banyak hal-hal yang membahayakan dan mengancam kehidupan orang-orang percaya dan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ya, Tuhan tidak pernah janji untuk tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah janji untuk tidak ada badai, tidak ada gelombang dalam perjalanan hidup ini. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah, aku menyertai kamu senantiasa. Nah, inilah yang harus kita pegang baik-baik. Jangan kita berprinsip atau berpikiran bahwa setelah kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, seolah-olah kita bebas dari masalah, bebas dari persoalan. Oh, hidup nyaman, hidup tenang, diberkati Tuhan. Bukankah Tuhan janji akan memberkati? Memang Tuhan menjanjikan memberkati. Tetapi untuk mencapai itu ada proses-proses yang harus kita lewati dan kita alami. Dan itulah yang akan membentuk sebuah kepribadian, sebuah kedewasaan kerohanian, sebuah iman yang kokoh dan iman yang tangguh akan muncul setelah melewati berbagai-bagai ujian dalam persoalan kehidupan ini. Maka daripada itulah, mari saya ingin mengajak membaca firman Allah sebagai dasar daripada pemberitaan firman pada pagi hari ini. Saya ingin mengutip dari kitab Mazmur pasal 46, satu perikop kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, bagaimana hal ini yang menjadikan sebuah kekuatan dan menjadikan sebuah pengharapan bagi orang-orang yang menghadapi masa-masa kesulitan ini. Ya, kitab Mazmur pasal 46 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, silakan dibuka kitabnya masing-masing di rumah dan disimak dengan baik. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakob. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakob. Wow. Inilah syair-syair pujian, lagu yang dinyanyikan oleh Bani Korah. Dan lagu ini, syair ini, pujian ini dinaikkan pada waktu bangsa ini mengalami kesesakan. Bangsa ini mengalami sebuah keadaan yang begitu menakutkan. Ya, kalau kita tahu para teolog percaya, kalau kitab Mazmur ini pasal 46 ini ditulis pada masa-masa kesulitan sedang terjadi. Di mana bangsa Israel, terutama Yehuda, mereka sedang menghadapi serangan dari musuh, yaitu bangsa Asyur. Dengan dipimpin oleh rajanya bernama Sanherib. Yang sebuah kerajaan yang kuat. Mereka dalam intimidasi, mereka dalam tekanan bangsa Yehuda ini. Waktu itu Yehuda diperintip di bawah pemerintahan yang itu Raja Hizkia. Saudara kekasih dalam Tuhan, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu keadaan yang gampang. Ya, satu bangsa terintimidasi, satu bangsa diserang
diserbu oleh bangsa Asyur yang kuat. Nah, maka itulah terjadi masa-masa kesulitan, masa-masa kesukaran. Tetapi Bani Korah sebagai yang melayani bait Allah, dia menaikkan pujian syukur. Dia mengalami sebuah penglihatan yang luar biasa. Bahkan inilah sebuah kekuatan lewat pujian yang dinyanyikan dan dilantunkan di bait Allah. Supaya bangsa Israel, kaum Yehuda ini, mereka mengalami sebuah kekuatan. Mereka mengalami sebuah pertolongan daripada Tuhan. Ketika lewat pujian ini dinyanyikan dengan penuh, yaitu dengan penuh sangat hikmat sekali. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, maka sesuai dengan judul firman Allah, yaitu iman pada masa sulit. Nah, kita mungkin menyanyikan satu pujian, atau kita mengucap syukur waktu kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati, adalah sesuatu hal yang mungkin kita anggap mudah. Tetapi bagaimana ketika di dalam keadaan-keadaan yang mencekam, keadaan-keadaan yang menakutkan, yang di bawah intimidasi daripada musuh, masih sanggupkah kita mengucapkan? Masih sanggupkah kita menaikkan pujian kepada Allah sebagai pengagungan kita kepada Dia? Ya, bila kita katakan kami sanggup, maka disitulah letaknya iman orang-orang percaya. Iman dalam masa sulit adalah merupakan sebuah proses mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan menuju kedewasaan. Karena setiap ujian-ujian yang menghampiri dalam setiap kehidupan orang-orang percaya itu merupakan sebuah proses daripada pembentukan dan pertumbuhan iman secara kerohanian. Nah, pemazmur juga percaya, sangat meyakini akan hal ini. Bagaimana? Yaitu kekuatan Allah yang besar. Kekuatan Allah yang dahsyat. Mereka melihat, mereka menyaksikan dalam sebuah visualisasi rohani. Wow, ini bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi merupakan sebuah pengalaman perjalanan panjang. Mungkin orang lain tidak melihat bagaimana Allah yang kuat, Allah yang dahsyat itu, yang sedang mempersiapkan, yang sedang menopang bangsa ini untuk menghadapi serangan daripada Asyur. Tetapi Bani Korah melihat akan hal itu. Adalah sebuah penglihatan khusus yang diberikan bahkan lewat bait Allah, lewat rumah Allah itulah akan mengalir kekuatan-kekuatan Allah. Maka daripada itu penting sekali kehadiran Allah, kehadiran baitnya di tengah-tengah sebuah bangsa untuk memberikan kekuatan dan pengharapan bagi orang-orang yang sedang mengalami intimidasi tersebut. Nah, iman yang bagaimana yang perlu kita kembangkan pada hari-hari ini? Iman yang bagaimana yang perlu kita pegang terus janji firman Allah? Nah, inilah yang harus kita tidak boleh lupakan. Sesulit apapun kehidupan saudara dan saya, seberat apapun pergumulan kita hari-hari ini, saya mau katakan, jangan lepaskan iman saudara kepada Kristus. Jangan lepaskan iman kita. Jangan iman kita menjadi goyah. Jangan iman kita menjadi ragu-ragu. Tapi justru kita makin menguatkan. Lewat apa? Lewat sebuah pengalaman-pengalaman pribadi. Lewat persekutuan kita, keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Dan saya terlalu percaya. Pada waktu engkau membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Baik lewat persekutuan pribadi kita dengan Dia. Lewat ibadah-ibadah dengan skala terbatas. Bahkan hari ini pun ketika saudara beribadah di rumah masing-masing. Dengan penuh rasa takut, hormat kepada Tuhan. Karena ibadah online ini bukan sebuah tontonan. Bukan sebuah hiburan. Tetapi saudara harus terlibat dengan penuh rasa hormat. Akan kehadiran Allah di tengah-tengah rumah tangga saudara masing-masing. Maka daripada beribadahlah dengan tertib. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh hormat dan takut kepada Tuhan. Bagi kita waktu saya mau mengajak membaca firman Allah, saudara diperkenankan untuk membaca firman Allah. Jangan hanya mendengar, tapi belajar untuk membaca. Mencatat, menyanyi, ayo lakukan ini. Maka saya percaya hal yang sama pun akan mengalami, yaitu saudara mengalami pemulihan dan kekuatan yang daripada Allah. Nah,
Bani Korah melihat kembali lagi. Bani Korah melihat, menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan di tengah-tengah krisis yang sedang mereka alami. Nah ini, di tengah-tengah krisis, saya mau katakan, yang sedang dialami. Bani Korah melihat akan hal ini. Dan ini juga yang disaksikan dalam pujiannya, syairnya. Yang hari ini juga kita boleh baca dan boleh kita dengar. Hal-hal apa yang ditampilkan oleh Allah? Hal-hal apa yang ingin dinyatakan lewat pujian yang dinyanyikan oleh Bani Korah yang menjadikan sebuah kekuatan iman. Yang pertama, bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan. Ada perlindungan Allah. Wow, ini. Sekali lagi, saudara dan saya mengalami seperti bangsa Israel masa-masa sulit. Tetapi ingat, perlindungan dari Allah itu tetap tidak pernah lepas dari pandangan Allah. Tidak pernah lepas daripada otoritas Allah. Bagaimana kalau kita boleh melihat, ya, dari ayat 2 sampai ayat 4. Ayat 2 juga mengatakan bagi kita sekalian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Jangan pernah menyaksikan akan hal ini. Sangat terbukti. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. Pada waktu saudara berteriak, pada waktu saudara berseru minta tolong kepada Allah. Dikatakan firman Allah, sangat terbukti. Dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam pergumulan, mari kita gunakan iman kita untuk berteriak minta tolong kepada Tuhan. Teringat bagaimana ketika Petrus, waktu dia diberi kesempatan oleh Yesus juga untuk berjalan di atas air. Ketika Yesus mengatakan, "Mai, datanglah kepadaku." Petrus juga melakukan berjalan di atas air. Beberapa saat namun ketika dirasakan tiupan angin dan gelombang yang besar, maka mulai dia ragu-ragu dan takut. Dan akhirnya apa? Dia tenggelam. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Tidak ada kata lain, Tuhan tolong. Saat itu juga tangan Tuhan terulur menjamah. Bukankah Petrus seorang nelayan yang hebat? Bukankah Petrus seorang nelayan yang ulung, yang punya banyak pengalaman? Danau Galilea dia tahu persis. Tetapi lihat ketika dia mulai tenggelam. Apakah Petrus tidak bisa berenang? Tentu tidak disangsikan kemampuan Petrus sebagai seorang nelayan. Tapi lihat, pada waktu dia berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tidak katakan, Petrus, aku berenang saja. Berenang, mencapai daripada perahu. Tidak. Tapi Yesus dengan segera mengulurkan tangannya. Inilah saudara-saudara sekalian dalam Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Sekalipun Petrus seorang nelayan ulung bisa berenang. Mungkin dia bisa jarak berenang sekian ratus meter jauhnya, berapa mil jauhnya. Tapi dia tidak menggunakan akan itu. Dia berteriak kepada Yesus, Tuhan tolong. Nah inilah yang harus menjadi sebuah ketetapan, menjadi sebuah peringatan bagi kita sekalian. Dia adalah perlindungan saudara dan saya. Allah adalah perlindungan bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepada Dia. Sekalipun ada kehancuran besar-besaran. Kalau dalam ayat-ayat berikutnya kita boleh baca ayat 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung ya bergoncang dan laut bergelora. Ada sebuah goncangan-goncangan yang sangat hebat sekali. Baik goncangan secara fenomena alam, secara geografis, gunung meletus, banjir bandang di mana-mana, gempa bumi hebat, tsunami terjadi. Ya, yang sangat menakutkan fenomena alam terjadi. Tapi firman Allah mengingatkan bagi kita sekalian tadi, ya, yaitu penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tidak dapat terbantahkan. Tidak dapat diragukan. Bukan hanya sekedar Yesus sanggup, Allah sanggup menolong saudara. Tetapi Dia menolong tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya.
Ini yang harus kita camkan baik-baik. Allah menolong kita sesuai dengan timing yang paling tepat di situ. Sehingga kau tidak akan terjatuh. Kau tidak akan binasa. Kau tidak mengalami sebuah kebangkrutan yang hebat. Allah tetap menolong saudara dan saya. Ini yang dilihat oleh Bani Korah. Tuhan atau perlindungan yang daripada Allah. Ya. Kemudian lagi kalau boleh kita memperhatikan bagaimana ketika rasa percaya diri ini yang terungkap dalam sebuah sikap yang sungguh-sungguh sangat terpuji. Ya. Sudah terbukti bahwa percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menyediakan keamanan. Ya, dikatakan sangat terbukti. Saya ulang sekali lagi ayat 2 ini. Ini yang menjadi sebuah penekanan bahwa pertolongan daripada Tuhan dalam kesesakan sangat terbukti, tidak meleset, tidak pernah mudah-mudahan, tidak pernah kadang-kadang. Kapan waktunya? Seringkali kita tidak tahu. Ya, pertolongan kapan waktu, tetapi bagi Tuhan tepat waktunya menolong saudara dan saya. Pegang baik-baik. Ketika kita memelihara keteguhan pengakuan ini merupakan sebuah pertumbuhan iman percaya kita hanya kepada Dia. Jangan pernah berharap pertolongan kepada orang lain. Jangan pernah menggantungkan harapan kita kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Yang di dalam dunia ini termasuk kepada manusia, termasuk kepada orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang ternama. Semuanya mereka akan berubah. Yang kedua, mereka terbatas. Tapi yang tidak terbatas, sumbernya hanya satu. Hanya Dialah Tuhan kita yang kita muliakan. Maka daripada itu, bangunlah rasa percaya diri kita. Bangunlah rasa keyakinan, kekuatan iman kita. Itu harus kita bangun masing-masing. Dalam skala pribadi kita masing-masing. Kita tidak bisa bertumbuh secara kebersamaan, tapi pasti ada perubahan. Memang kita berkomunitas sebagai warga gereja, sebagai orang-orang percaya, baik gereja jemaat gereja lokal ataupun gereja secara universal. Tetapi pertumbuhan itu merupakan sebuah sikap daripada masing-masing pribadi lepas pribadi kita kepada Tuhan. Maka daripada itulah Bapak Ibu sekalian, ayo kita berlomba-lomba. Mari kita menggerakkan iman kita. Belajar untuk menguat. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, kesulitan, kesesakan dalam hidup ini, jadikan itu sebuah kesempatan. Untuk apa? Menumbuhkan iman kita. Menguatkan iman percaya kita. Ya, yaitu sekalipun fenomena alam ini sedang mengalami perubahan ke arah kehancuran dan kerusakan. Namun tidak kuat, jangan khawatir. Tetap percaya diri. Percaya diri. Ya, bahwa Allah lah sebagai sumber. Dia hadir dalam setiap masa-masa sulit. Masa-masa kesesakan kita. Dia tetap senantiasa hadir. Percaya dengan sungguh-sungguh. Dalam keadaan apapun, Yesus selalu hadir. Dalam kepekatan kegelapan malam, Yesus hadir. Semuanya Yesus selalu hadir dalam hidup orang-orang percaya. Dalam jangkauannya Allah. Dalam radar pertolongannya Dia. Saudara akan mengalami akan hal itu. Yang kedua, beriman dalam masa sulit bahwa ada penyediaan Allah. Kalau tadi ada perlindungan daripada Allah, sekarang ada penyediaan Allah. Nah, Allah menyediakan akan hal-hal apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan saudara dan saya. Kalau saya kutip ayat 5 dan ayat sampai ayat yang ke-8, di sana mengatakan kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Nah, apa yang melatar belakangi daripada ayat ini? Ketika Yerusalem, ketika Yehuda dikepung oleh tentara Sanherib, ya, pasukan yang kuat dari Sanherib, musuh bangsa Israel atau musuh Yehuda tersebut, ya, termasuk di dalamnya kota Yerusalem dikepung oleh musuh, dikuasai oleh musuh, dan musuh menganggap kalau sudah dikepung, bahkan dikatakan
kalau logistik, sumber kehidupan, air. Nah, air ditutup, tidak ada aliran air yang masuk ke dalam kota, maka penduduk akan mengalami kelaparan, kehausan, bahkan cenderung untuk mati. Sehingga kota itu mudah menyerah. Saya teringat ketika masa perang antara Palestina ya dengan Israel, di mana ketika sebuah kota di Palestina itu dikepung oleh tentara Israel, kota Sabra dan Shatila dikepung, ya, kemudian aliran listrik dimatikan, aliran air dimatikan, tidak ada logistik yang masuk ke dalam kota, maka akhirnya tidak terlalu lama satu kota itu menyerah semua. Lihat, ketika jalur logistik, jalur air diputus, maka mudah sekali mereka mengalami kesukaran dan penderitaan. Ketika kota mengalami dikepung. Nah, gambarannya seperti itulah. Tetapi lihat, ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi kota Allah, bagi Yerusalem pada waktu itu. Di mana telah ada aliran-aliran sungai. Ya, dibangun selama masa Raja Hizkia. Dalam 2 Raja-Raja pasal 18, dalam masa Raja Hizkia ini dibangun aliran sungai, sodetan sungai, di terowongan air di bawah masuk di sodotan dari sumber mata air, yaitu Sungai Gihon, ya, Sungai Gihon, kemudian disodet masuk ke dalam kota. Ini yang tidak dilihat oleh orang Asyur, oleh musuh mereka. Sehingga mereka tidak menyerah di dalam kota. Mereka bertahan. Kenapa? Karena ada aliran air yang masuk ke dalam kota. Mereka di dalam kota tidak menjadi kekeringan, tidak menjadi mati. Karena logistik utamanya air masih tetap mengalir. Dan ini yang tidak dipahami atau yang tidak dideteksi oleh musuh pada waktu itu. Musuh tidak tahu bahwa penghuni kota Yerusalem sekali lagi tidak pernah kekurangan akan pasokan air. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, demikian juga kehidupan saudara dan saya. Sekalipun musuh kita dihadang oleh berbagai persoalan, kiri kanan, muka belakang, kita dihadang oleh persoalan-persoalan. Tetapi ada sesuatu yang musuh tidak bisa potong, jalur logistik. Jalur berkat Tuhan, jalur perlindungan Tuhan. Dari atas ada jalur yang tidak bisa dideteksi oleh musuh. Wow, maka daripada itulah saudara sekalian, mari kita bangun terus komunikasi lewat jalur istimewa ini. Jalur roh Tuhan, ya, di atas pertolongan, dialah sumber daripada hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Sebagaimana tadi saya katakan, musuh atau orang Asyur tidak tahu ada jalur logistik yang rahasia yang mengalir dari aliran Sungai Gihon ke masuk dalam kota. Maka tetap ada kehidupan di sana. Demikian saudara dan saya. Ada sebuah jalur khusus. Maka daripada itu, bangun, buat saluran-saluran itu. Seperti Raja Hizkia membangun saluran tersebut. Menggali gorong-gorong, menggali saluran. Demikian juga mari kita gali pertolongan Tuhan. Lewat apa? Lewat keintiman kita dengan Tuhan. Bukan hanya pada masa-masa sulit kita membangun keintiman. Dalam masa-masa saudara dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati. Jangan pernah kita putus terus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Maka disitulah ketika masa kesukaran datang, ketika masa-masa kekelaman itu menghampiri saudara dan saya, kita tetap terpelihara. Karena ada jalur logistik kita dengan Tuhan. Ada penyediaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Lihat, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ketika masa-masa sulit menghampiri bangsa Israel, teringat saya bagaimana ketika pada zaman Nabi Elia, Tuhan memelihara hambanya. Di tengah-tengah masa kekeringan, Tuhan pelihara hambanya
lewat seorang janda di Sarfat. Lihat, Elia dipelihara Tuhan, Elia diberkati Tuhan, bahkan janda di Sarfat sekeluarga diberkati Tuhan, dipelihara sampai selesai musim daripada musim kemarau. Ini ada jalur khusus yang tidak bisa dideteksi, yang tidak bisa dipotong, yang tidak bisa dirampas oleh musuh, yaitu iblis. Jalur keintiman kita dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kau bangun persekutuan. Ya, jangan hanya pada masa sulit, masa sukar baru kita boleh berdoa, baru kita boleh doa puasa, baru kita membangun doa semalaman. Tanya kepada hamba Tuhan, kapan kita doa semalaman? Ya, kenapa tumben tadi doa semalaman? Ya, pasti ada pergumulan. Iya Pak, ada pergumulan. Nah, jangan cuma kita ada pergumulan kita bangun doa, tidak. Apapun kondisi saudara sekalian, belajar perlindungan Tuhan. Memang Tuhan sudah menyediakan perlindungan, tetapi Dia mau, Dia sangat ingin rindu supaya umatnya ini membangun persekutuan yang intim dengan Dia. Luar biasa. Karena Tuhan semesta alam dikatakan akan alam menyertai kita, kota benteng kita, Allah Yakub. Wow, luar biasa. Kota benteng kita Allah Yakub. Ya. Yang sudah sangat terbukti pemeliharaannya. Yakub seorang yang lemah, Yakub seorang anak daripada Ishak. Tetapi Yakub dia beriman kepada Allah, dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Sampai hak kesulungan daripada Esau dia dapat ambil. Ya. Pergumulan Yakub begitu hebat, pergumulan Yakub begitu sangat-sangat kuat sekali. Tapi tetap pemeliharaan Tuhan luar biasa. Luar biasa. Tidak ada yang sukar bagi Allah untuk menolong saudara dan saya. Firman Allah mengatakan tadi sangat terbukti. Nah, inilah. Mengapa dikatakan Allah Yakub? Yakub begitu banyak mengalami pertolongan Tuhan. Banyak mengalami pertolongan Tuhan. Dari mulai di rumah orang tuanya Ishak sampai pelariannya, pergumulan di padang. Semalam-malaman Yakub bergumul. Kemudian di rumah pamannya Laban juga ia bekerja keras. Allah menyertai, Allah memberkati. Allah tidak pernah meninggalkan dalam pelariannya, dalam pengungsiannya. Bahkan waktu Yakub juga dalam pergumulan mau kembali kepada tanah Kanaan, dia harus melewati daerah Edom, daerah kakaknya Esau. Dia sangat bergumul sekali, takut dengan kakaknya Esau. Tapi lihat Allah membuatnya begitu indah sekali perjumpaan mereka. Oh, luar biasa, luar biasa. Bukan Yakub yang menghampiri Esau, ya, dengan menyembah, tidak. Tapi Esau justru dikubahkan oleh Allah. Dia lari memeluk adiknya. Wow, inilah sebuah rekonsiliasi yang diprakarsai dan diinisiasi oleh Allah. Apa yang ditakutkan oleh Yakub tidak terjadi. Apa yang sangat mencemaskan Yakub tidak terjadi. Justru Esau diubah. Lihat, kenapa? Allah yang mengubah hati daripada Esau. Saudara kasih dalam Tuhan, Yakub diberkati Tuhan, sangat-sangat hebat. Dikatakan sangat terbukti. Nah, sungai-sungai, aliran-aliran, saya ingatkan sekali lagi, komunikasi kita, aliran, kita akan mengalami pertumbuhan. Jalur ini yang tidak dapat dideteksi, yaitu jalur rohani kita, hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, selain sungai, kota, ya, ada kota dikasih sana, katakan. Tadi ayat 5 saya kutip lagi sekali lagi, kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Nah, kota Allah, Yerusalem adalah kota, ya, mengacu kepada kota yang berkenan, ya. Sekalipun Yerusalem dikepung oleh seringkali dikepung oleh musuh-musuh, tetapi kota ini tidak bisa dikalahkan. Kota ini tidak terkalahkan. Ya, daerah-daerah lain boleh mengalami, ya, aniaya, boleh mengalami pendudukan daripada bangsa, tapi Yerusalem sekali lagi tidak. Kenapa? Karena di sana Allah berkenan. Maka daripada itulah, berlindung di balik atau di dalam kota Allah. Jangan keluar dari kota Allah. Jangan keluar daripada hadirat Allah. Jangan keluar daripada kemuliaan Allah.
harus ada komunikasi terus dengan Tuhan. Saya terlalu percaya ketika kita pelihara kehidupan kita ini, ya, sampai kita nanti akhirnya menanti kota Allah yang baru, Yerusalem yang baru. Di sanalah Allah menyediakan bagi orang-orang yang taat dan yang setia menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi ada dua perlindungan, aliran-aliran sungai dan kota Allah. Ya. Kota Allah berbicara sekali lagi, berbicara tentang otoritas daripada kuasa Allah, perlindungan daripada Allah. Ya, Allah berkenan hadir di kota itu. Saya percaya juga Allah berkenan hadir dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, di gereja Tuhan, di bangsa kita ini, ya, Allah berkenan hadir, bahkan di komunitas orang-orang percaya. Jadi berbicara mengenai sebuah perlindungan, kota yang berkubu-kubu, kota yang berbentang-bentang itu, yaitu kota Allah. Ayo tinggal di kota Allah, jangan keluar, jangan menggembara kemana-mana, jangan menjauh daripada hadirat Tuhan, tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, perlindungan atau penyediaan Allah. Yang ketiga, bagaimana iman itu pada masa-masa sulit? Ya, yang ketiga adalah kita akan menyaksikan bagaimana keunggulan, kehebatan Allah. Nah, kalau tadi adalah yang pertama perlindungan Allah, yang kedua adalah penyediaan Allah, dan yang terakhir yang ketiga adalah keunggulan atau kehebatan Allah. Kemahakuasaan Allah ini yang harus kita saksikan, harus kita alami dalam hidup ini sehingga kita boleh mengalami pertumbuhan kerohanian. Ayat 9 saya membacakan bagi kita sekalian, dan selanjutnya, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ya. Ini siapa yang melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat? Tangan Allah yang kuat, yang menopang, tangan Allah yang kuat yang menolong saudara dan saya. Maka dikatakan firman Tuhan, pergilah, ya, pandanglah, saksikan, lihatlah, alamilah. Oh, ini sebuah kedahsyatan yang luar biasa. Jangan berdiam diri, jangan menutup mata, jangan tinggal dalam keterpurukan, jangan tinggal dalam tangisan, ratapan yang tidak henti. Tapi firman Allah katakan, pergilah, bergerak, bertindak. Ini kata kerja, kata perintah sekali lagi. Pergi untuk meninggalkan tempat, untuk berpindah kepada suatu keadaan yang lebih baik. Tindakan iman ini namanya. Lakukan. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, Petrus mengatakan kepada Yesus sebelumnya, dikatakan, kalau memang Engkau Tuhan, berikanlah, izinkanlah aku juga datang kepadamu, berjalan di atas air juga. Apa kata Yesus? Datang, berjalanlah. Lihat, Tuhan mau Petrus datang, bergerak, keluar daripada perahu itu untuk mengalami pertolongan, mengalami mujizat Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya pada akhir zaman ini. Iman yang seperti inilah, iman yang bertindak, bukan iman yang takut, bukan iman yang loyo, bukan iman yang diam saja pasif, tidak, tapi iman yang bergerak, iman yang bertindak. Satu perkara, tindakan-tindakan iman itu adalah merupakan sebuah terobosan yang patut untuk saudara dan saya kembangkan. Maka akan melihat perkara-perkara yang dahsyat dan yang luar biasa. Ketika perjamuan kawin di Kana, ada sebuah peristiwa yang sangat besar. Lihat, mereka kehabisan anggur. Setelah Yesus memerintahkan buyung-buyungnya, buyung apa namanya, tempayan-tempayan diisi dengan air. Sekarang dikatakan cedoklah, bawalah. Apakah mereka berbantah? Tidak. Mereka taat kepada perintah Yesus. Sehingga mereka menyaksikan, mereka tahu para pelayan-pelayan, mereka tahu sumbernya itu air biasa, air putih, bukan air anggur. Ya. Siapa yang pertama kali mengalami? Para pelayan-pelayan yang tahu riwayatnya, yang tahu prosesnya.
Maka daripada itulah, ketika ada ketaatan dan tindakan, mereka tidak takut akan dimarahi oleh pemimpin pesta di depan. Mereka tidak berpikir kalau saya sampai sana bawa air yang putih, air biasa, tentu saya akan dimarahi atau akan dihukum oleh tuan rumah. Pelayan itu hamba atau mereka? Tidak. Karena mereka digerakkan oleh roh Tuhan. Maka daripada itu saudara-saudara sekalian, semustahil apapun, kita katakan tidak mungkin atau beresiko sekalipun, yang tinggi sekalipun, ketika itu perintah Tuhan, percaya ada hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan kerjakan luar biasa. Ya, dikatakan selanjutnya, saya ulang kembali, apa yang akan mengadakan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Lihat, Dia yang melakukan pemusnahan demi pemusnahan. Kegoncangan-kegoncangan terjadi. Gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang dan sebagainya. Itu tidak ada kekuatan lain yang mampu menggerakkan. Hanya Dia, Allah kita di dalam Kristus Yesus. Di samping pemusnahan untuk menunjukkan kuasa Allah yang dahsyat, Dia juga mengadakan sebuah perubahan. Ia juga mengadakan sebuah pendamaian. Ia melakukan sebuah rekonsiliasi menuju ke arah kesejahteraan. Tidak lagi ada permusuhan. Coba perhatikan ayat yang berikutnya lagi. Apa yang diubah dikatakan, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api, sehingga tidak ada lagi permusuhan. Mata-mata pedang dirubah menjadi mata bajak. Semua ini terjadi, busur panah dipatahkan. Tidak ada lagi permusuhan. Yang ada terjadi pendamaian. Dalam masa-masa sulit, kuasa Allah sanggup untuk mengerjakan, mengubah setiap kehidupan kita sekalian. Kalau mungkin kita sedang berseteru atau sedang tidak harmonis dalam keluarga besar atau dengan orang lain, ingat, hanya Yesus yang sanggup memulihkan keadaan. Hanya kuasa Allah yang sanggup merubah keadaan. Dari permusuhan, dendam yang berat, kebencian yang mendalam, Allah sanggup mengembalikan menjadi sebuah keharmonisan. Ada rekonsiliasi, ada saling melepaskan pengampunan. Lihat, panah-panah yang sudah disiapkan untuk membunuh, yang sudah disiapkan untuk membinasakan, saudara, sudah dipatahkan. Tombak ditumpulkan, tumpul tombak, gak mempan lagi. Tombak si jahat tidak mempan lagi. Kedahsyatan malam, panah yang terbang baik pada siang hari, yaitu sumber sakit penyakit, penyakit sampar yang mematikan, penyakit-penyakit yang sangat membawa maut. Itulah panah si jahat dipatahkan oleh Allah. Tombak-tombak musuh yang siap untuk menghujam orang percaya, membinasakan saudara dan saya, itu dipatahkan, ditumpulkan. Bahkan kereta-kereta dikatakan tadi dibakar semuanya dengan api. Berbicara kuasa Allah yang dahsyat, sanggup mengubahkan menjadi sebuah kemenangan, menjadi sebuah damai sejahtera, menjadi sebuah rekonsiliasi yang indah di hadapan Tuhan. Baik perselisihan atau perseteruan di antara sesama, apalagi musuh-musuh yang dari luar, yang sudah mempersiapkan dengan siasat-siasat yang buruk, siasat-siasat yang mematikan. Tapi Allah sanggup mengubahkan, karena Dialah yang berkuasa. Oh, luar biasa. Tidak ada kuasa yang lebih dahsyat dan lebih hebat daripada kuasa Allah. Maka daripada itu, ayo tunjukkanlah, saksikanlah, alami akan hal ini. Ya, pergilah. Maka dikatakan pergilah, pergilah sini, alami, saksikan, tunjukkan. Ya. Kalau kita tidak mengalami akan hal ini, kita tidak bisa berkata Tuhan Engkau baik. Bukan dalam masa-masa kita dalam keadaan sehat, dalam masa-masa kita dalam keadaan diberkati, kita berkata Engkau baik Tuhan. Tapi justru dalam masa-masa kesesakan, masa-masa kekelaman, ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan, oh sungguh amat dahsyat,
Luar biasa, luar biasa. Saya mau katakan, mungkin kita pernah sakit cukup lama, sakit yang berat, sudah tanpa harapan, sudah hampir dalam titik kritis. Tapi lihat, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sehingga sampai hari ini saudara dapat memberikan kesempatan. Saya pribadi juga mengalami akan hal yang luar biasa. Ya, dalam masa-masa kritis. Tapi lihat, pertolongan Tuhan, dahsyat Tuhan luar biasa. Bukan obat yang menyembuhkan, bukan sesuatu hal yang dapat menyembuhkan, perawatan tidak. Saya mau katakan sewa tidak, bukan obat, bukan, tidak obat. Tapi yang menyembuhkan adalah firman Tuhan. Firman inilah kekuatan Allah. Alami Bapak Ibu sekalian. Kalau belum mengalami, kita belum merasakan betapa dahsyatnya Tuhan. Hari ini, jika saudara mengalami akan percaya, ya. Sekalipun dalam masa-masa yang sedang kita jalani ini, yang sedang kita alami ini, ya dengan di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan ini, tekanan hidup makin hari meningkat, kebutuhan makin hari makin meningkat, sedangkan kemampuan kita, finansial kita pun makin hari makin surut, makin berkurang penghasilan. Jangan kecil hati, jangan pernah menjadi kecewa, sekalipun ini menyesakkan. Tapi mari saya mau mengajak kita sekalian, kita letakkan rasa percaya kita terus, rasa iman kita terus, hanya kita kepada Tuhan. Jadikanlah Allah kita, jadikanlah Tuhan kita Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan saudara, sebagai tempat pengungsian saudara dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa sulit ini. Karena perlindungan yang aman hanya ada di dalam Tuhan. Maka daripada itu, yang patut untuk kita kembangkan adalah, ayo kita harus memiliki iman dalam masa-masa, pada masa sulit ini. Inilah kuncinya supaya saudara bisa menang menghadapi setiap pergumulan dalam hidup ini. Kiranya renungan firman Allah yang singkat ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi bekal bagi kita untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Sekali lagi, jangan takut. Ayo, harap terus kepada Tuhan. Tumbuhkan iman kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Marilah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, keterbatasan saya sebagai hamba Allah sangat terbatas sekali. Namun Roh Kudus itulah yang akan menjamah, akan menjangkau lebih jauh lagi. Ia yang mengerti akan setiap kebutuhan, akan setiap kondisi keadaan saudara sekalian masing-masing di dalam rumah tanggamu. Namun demikian juga, maka demikianlah patutlah untuk kita terbuka di hadapan Tuhan, mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Tuhan, kami perlu iman Tuhan untuk melewati masa-masa sulit ini. Yang kedua, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi orang-orang yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa Allah dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika pada hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk selalu ibadah Tuhan, maka inilah sebuah anugerah Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman Allah. Tuhan, meteraikan firman ini Tuhan. Tumbuh kembangkanlah iman percaya kami masing-masing Tuhan. Baik jemaat yang ada di rumah tangga masing-masing, atau kaum Kristiani yang menyaksikan daripada tayangan ibadah ini Tuhan. Mereka juga Tuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada umat kerajaan Allah. Tuhan tolong mereka Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Mungkin ada yang sakit Tuhan, saudara-saudara kami. Baik sakit-sakit yang ringan, sakit yang berat, yang mungkin tidak ada harapan, atau yang sudah menahun. Namun hamba percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Allah sanggup merubahkan setiap panah si jahat, setiap panah yang diarahkan akan dipatahkan. Bahkan setiap tombak-tombak si jahat pun akan ditumpulkan. Mari Tuhan Yesus tolong pulihkan, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit hari ini. Dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Dalam nama Yesus engkau ditahirkan. Dosamu diampuni. Ayo iman. Mari kita pakai iman kita untuk menggapai kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan mereka, usaha dagang bisnis mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati semua Tuhan. Sekalipun dalam masa-masa sulit dan sukar ini. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, pada waktu kami membutuhkan. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh mengalir dan terus mengalir di dalam hidup ini. Sekalipun musuh menghadang, tapi aliran-aliran kehidupan, sungai daripada Allah terus mengalir di dalam kehidupan anak-anak Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara-saudara yang sah dalam iman, marilah kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus adalah menyertai saudara sekalian. Mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.